Cara Zulkifli Hasan mendistribusikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Sumatera menjadi sorotan. Menteri Koordinator Pangan itu memanggul sendiri sekarung beras saat berkunjung ke lokasi bencana di Koto Panjang Ikurkoto, Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat pada Ahad 30 November 2025. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN ini berjalan sambil memanggul beras. Di sekelilingnya terlihat beberapa orang ikut mengiringinya. Namun mereka tak ikut memikul beras seperti Zulkifli. Setelah itu Zulkifli mencangkul tumpukan lumpur bekas banjir yang memenuhi rumah seorang warga di Kota Panjang Ikurkoto. Ia bersama beberapa orang menyingkirkan lumpur tersebut. Zulkifli ke lokasi bencana 4 hari setelah banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat pada Rabu 26 November 2025. Sesuai dengan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per Kamis 4 Desember 2025, jumlah korban meninggal akibat bencana ekologis 51 kabupaten kota, ini sebanyak 836 orang. BNPB juga mencatat sebanyak 518 orang masih dinyatakan hilang, serta 2.700 orang mengalami luka-luka. Menurut data sementara BNPB, bencana Sumatera ini mengakibatkan 10.500 unit rumah, 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 115 gedung atau kantor, serta 295 jembatan mengalami kerusakan. Di tengah bencana ini bukan hanya cara Zulkifli yang menjadi sorotan. Putri Zulkifli, Zita Anjani, yang menjabat utusan khusus Presiden bidang pariwisata saat berada di lokasi bencana juga dikritik. Selanjutnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PAN, Verrel Bramasta, juga menjadi sorotan ketika berkunjung ke lokasi bencana di Padang. Verrel menggunakan rompi seperti anti peluru ketika berkunjung ke lokasi banjir di Padang. Hingga saat ini, Zulkifli, Verrel, dan Zita Anjani belum menjawab ketika dimintai konfirmasi soal tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari PAN, Ahmad Yohan, membantah anggapan bahwa kunjungan kader PAN ke lokasi banjir tersebut merupakan pencitraan, kata Ahmad saat ditemui di Komplek DPR Jakarta pada Kamis 4 Desember lalu. Serupa dengan Zulkifli, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution juga ke lokasi bencana mendistribusikan bantuan secara langsung. Dari sebuah rekaman video yang beredar, kader Partai Gerindra ini menjatuhkan paket bantuan dalam kardus dari atas helikopter ke arah warga di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Senin 1 Desember 2025. Selain berkunjung ke lokasi bencana, ada lagi aksi lain pejabat pemerintah yang menjadi sorotan. Misalnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang digembar-gemborkan sudah menggalang dana sebesar 75,95 miliar rupiah dalam waktu 1 jam. Kegiatan penggalangan dana itu dilakukan secara terbuka bagi pegawai Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan sejumlah mitra usaha sektor pertanian. Amran mengatakan penggalangan dana tersebut merupakan bentuk solidaritas sosial dan panggilan moral. Cara serupa dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia juga menggalang donasi yang diklaim mencapai 7 miliar rupiah. Donasi itu berasal dari berbagai kalangan di Jawa Barat. Selanjutnya, politikus Partai Gerindra itu berangkat ke Sumatera Barat untuk mendistribusikan donasi yang terkumpul tersebut. Segala kegiatan Deddy itu ia unggah di akun media sosialnya. Pengamat politik dari Populis Center Yusef Saipul Ahyar menjelaskan peristiwa kemanusiaan seperti bencana Sumatera memang memungkinkan pejabat dan para politikus melakukan pencitraan untuk menggerek popularitasnya. Sebab bencana menghadirkan dua hal sekaligus, yaitu penderitaan masyarakat sekaligus perhatian media yang masif. Dalam situasi seperti itu, kehadiran pejabat dan politikus di lokasi bencana bukan lagi semata-mata untuk kemanusiaan, melainkan menjadi panggung simbolik mereka untuk membangun citra kepedulian. Dalam perspektif komunikasi politik, situasi ini disebut dengan teori kinerja moral. Usep juga menambahkan,
Kehadiran para pejabat pemerintah dan pengurus partai politik di lokasi bencana tidak masalah. Bahkan pemerintah memang seharusnya hadir untuk membantu korban serta menangani bencana. Namun, menurut Usep, kehadiran mereka acap kali hanya menonjolkan simbol politik dibanding substansi penanganan bencana. Usep mencontohkan lambannya penanganan banjir Sumatera itu. Bahkan, para pejabat pemerintah awalnya justru terkesan menyepelekan situasi bencana tersebut. Pemerintah sampai saat ini juga enggan menetapkan status bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Ia menduga keengganan itu karena pemerintah menghindari tanggung jawab struktural seperti membuka anggaran seluas-luasnya, melakukan pengelolaan komando, mengoreksi tata kelola bencana, serta mengusut penyebab bencana. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpendapat, penanganan bencana memang rentan dijadikan panggung oleh elit karena tidak ada sistem tata kelola penanganan bencana yang profesional, terintegrasi, dan transparan. Ketiadaan sistem yang jelas ini membuat publik kebingungan mencari pertanggungjawaban maupun perlindungan. Agung juga menilai, celah itu yang digunakan oleh pejabat pemerintah maupun para politikus untuk muncul sebagai pahlawan serta menarik perhatian publik.